Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Nur Irwansyah dan teman-teman S3A yang berbahagia. Saya Katrina Fiarsandrina, NPM 2022215000206, ingin mempresentasikan membaca artikel. Arti artikel. 4 bentuk karangan prosa ada narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Suatu karangan dikatakan bentuk narasi jika dalamnya peristiwa disajikan secara kronis. Autobiografi, cerpen, dan novel pada umumnya dapat digolongkan pada karangan berbentuk narasi. Karangan berbentuk deskripsi dapat dibandingkan dengan suatu lukisan yang indah dan hidup. Cerpen dan novel dapat digolongkan pada karangan berbentuk deskripsi. Artikel dalam berbagai majalah dan surat kabar pada umumnya dapat digolongkan pada karangan berbentuk eksposisi. Karangan yang berbentuk argumentasi pada umumnya bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan pendapat atau sikap pengarang tentang suatu hal. Selanjutnya, struktur artikel. Untuk lebih memahami artikel, di samping bentuk-bentuk tersebut, struktur artikel juga perlu diketahui. 1. Ada judul artikel yang dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian membaca. 2. Ada pendahuluan yang biasanya berisi latar belakang pikiran pokok yang dibahas dalam artikel. Ada 3. Ada batang tubuh artikel, berisi uraian tentang pemikiran pokok yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. 4. Ada penutup, bertujuan terutama untuk mengingatkan membaca tentang apa-apa yang telah diuraikan dan implikasinya. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel. Tujuan artikel dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Sumbernya berasal dari fakta atau gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bersifat aktual, sesual, dan data-data yang dipahami oleh penulis. Menggunakan bahasa yang formal, lugas, serta efektif. Memahami artikel, memukakan pemikiran pokok. Untuk menemukan pikiran suatu artikel, langkah-langkah berikut dapat diikuti. A. Bacalah judul dan pendahuluan atau paragraf pendahuluan artikel bersangkutan dengan cepat dan teliti. Dan berdasarkan bacaan ini, rumuskanlah sebaiknya tulislah pikiran pokok yang ada diuraikan dalam batang tubuh artikel itu. B. Untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan di atas dengan teknik baca layap, bacalah dengan cepat paragraf-paragraf berikut dari artikel itu. Bacalah hanya kalimat-kalimat topik saja. Jika dugaan Anda benar setelah membaca layap paragraf-paragraf dan atau subjudul batang tubuh dimaksud di atas, maka Anda telah mengetahui pikiran pokok artikel yang bersangkutan. D. Jika artikel bersangkutan mempunyai abstrak sebagaimana dikemukakan pada butir 1.2 di atas, maka pemikiran pokok dapat diketahui dengan membaca abstrak tersebut dengan cepat. Selanjutnya ada pemahaman keseluruhan. Keseluruhan artikel telah dipahami jika pemikiran pokok dan pemikiran jabar serta jalinan hubungan antara semua pemikiran itu telah dipahami.
Tercapainya pemahaman keseluruhan ini biasanya dapat dirasakan oleh pembaca dan dapat dibuktikan dengan mencoba merumuskannya. Pengertian keseluruhan yang dimaksud dengan kata-kata sendiri dalam satu atau beberapa kalimat tugas. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan. Membaca artikel yaitu bagian yang berisi ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Simpulan dari membaca artikel biasanya terdiri dari beberapa paragraf yang menjelaskan hasil penelitian secara umum dan memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian. Selanjutnya, pemahaman keseluruhan tidak perlu begitu jika orang membaca artikel hanya untuk sekedar mengetahui informasi. Tapi jika orang membaca artikel untuk studi, maka rumusan seperti itu perlu dicatat dalam buku catatan sehingga dapat dipergunakan bila perlu. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.